Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur siyab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi ma'akum fil fasl al-awwal syariah wa ma'ana fi hadzal yaum dars fiqhin nisa min kitab fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyaril Masriyah. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa selalu melindungi kita semua di setiap langkah kita. Allah berkahi setiap langkah dan kebaikan yang selalu kita perbuat, dan Allah senantiasa menjadikan apa yang kita lakukan sebagai amal jariah ya, dan sebagai pahala untuk menjadi bekal di hari akhir nanti. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan selalu bersalawat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li'izaratil jahli wa ihya'iddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari tentang al-qadaya al-mu'asirah ya di dalam fikhin nisa ini ya, yaitu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di zaman kontemporer ini atau masa sekarang ini. Kemudian sekarang sebelum kita menuju tentang pembahasan kepada bab Bang ASI ya, bisa difahami Bang ASI. Jadi ada di sini misalkan si ibu ini tidak memiliki air susu yang banyak dan sebagainya, atau ASINya sedikit, maka si anak ini diberikan susu dari seorang ibu yang mau mendonorkan air susunya, atau dia mempunyai air susu yang melimpah dan sebagainya. Sebelum kita menuju pembelajaran tentang al-bangku al-laban atau Bang ASI ya, kita akan memahami dulu apa yang disebut dengan ar-radha'ah atau tahrimur radha'ah ya, adalah hukmur radha'ah, hukum tentang susuan atau air susu ya, hukum tentang mahram karena sepersusuan ya. Pernah dengarkan bahwa yang menjadi mahram dari seseorang itu tidak hanya saja nasab, tetapi ada juga yang menjadi mahram sepersusuan. Karena Nabi Muhammad juga SAW dahulu disusui oleh siapa? Oleh Halimah Sa'diyah gitu ya. Nah, maka di sini ada hukum tentang ar-radha'ah atau siapa saja orang yang menjadi mahram dari sepersusuan ya. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 23 ya, qala ta'ala wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah ya. Ini ayat yang berisi penjelasan tentang mahram-mahram dari perempuan yang menjadi titik balik kita di sini adalah tahrimur radha'ah, yaitu ada wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah ya, yang mana berarti salah satu perempuan yang menjadi mahram ya, atau menjadi mahram dari perempuan yang haram untuk dinikahi adalah ibu-ibumu yang menyusuimu dan saudari-saudari sepersusuan. Kemudian di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW bersabda, tahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang menjadi mahram sepersusuan adalah sebagaimana yang menjadi mahram daripada nasab. Misalkan yang diharamkan atau menjadi mahram dari nasab itu adalah saudari kandungnya, maka di sini saudari sepersusuan atau yang mendapat juga satu susuan daripada ibu yang sama, itu dia menjadi mahram juga atau haram untuk dinikahi ya. Jadi tahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab.
Ya, kemudian di sini sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus mengetahui pengertian daripada ar-rodho. Ar-rodho atau persusuan ini sendiri artinya adalah sampainya air susu putri Adam atau wusulul labani imro'ah gitu ya, ke rongga anak atau ke rongga anak bayi tersebut dengan syarat-syarat tertentu ya. Jadi dalam syariat siapa yang menjadi mahram nasab maka dikategorikan juga seperti sebagaimana mahram sepersusuan. Ya, ketika ar-rodhi atau orang yang menyusui atau anak kecil yang menyusui telah memenuhi kriteria dan syarat secara syar'i dan waktunya yang syar'i, maka dia bisa dinyatakan mahram daripada perempuan tersebut. Ya, yaitu mudah syar'iyahnya, waktunya itu kapan seseorang bisa dinyatakan mahram minar rodho'ah ya, atau menjadi mahram sepersusuan, yaitu ketika anak kecil atau anak bayi itu disusui oleh ibu susunya dari umur kisaran 0 sampai 2 tahun dari kelahiran ya, atau sanataini qomarotaini, yaitu 2 tahun komariah min tarihil wiladah ya, bisa difahami. Jadi ketika seorang anak disusui misalkan bukan sama ibunya tapi ada ibu yang menyusuinya ya, dari umur dia baru lahir sampai umur 2 tahun, maka ibunya tersebut menjadi mahram baginya atau haram untuk dinikahi. Begitupun anak daripada ibu sepersusuan tersebut ataupun saudara-saudaranya, nanti akan kita jelaskan ya. Maka yang menyusuinya tadi itu menjadi ibu susunya, dan anak-anak ibu susu tersebut menjadi mahram sepersusuan. Nah, sekarang yang menjadikan seseorang itu mahram sepersusuan itu adadur rodho'at atau susuannya itu selama berapa banyak sih air susu yang diminum oleh si bayi itu, seberapa banyak gitu ya, maka dia bisa menjadi mahram. Adadur rodho'at al-muharramah, jumlah penyusuan yang menjadikannya mahram atau menjadikan seseorang mahram itu adalah ikhtalafal fuqaha fi miqdar ar-rodho' al-muharram ya. Di sini ulama berbeda pendapat. Waqala Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Ahmad fi ihdar riwayah anhu bahwa qalil atau kathir min ar-rodha sawa' fit tahrim ya, sedikit atau banyaknya air susuan ya yang diserap oleh anak bayi tersebut itu sama saja menjadikan dirinya mahram ya. Jadi mau sedikit meskipun setetes atau banyak itu sama saja sudah menjadikannya mahram selama usianya 0 sampai 2 tahun. Kemudian menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad fi al-Harir riwayah bahwa ar-rodho yang diharamkan atau bukan yang diharamkan, ar-rodho yang menjadikan seseorang itu mahram kepada yang menyusuinya adalah jika mencapai khamsu rodho'at, mencapai 5 kali susuan mutafarriqah ya, yang berbeda atau lebih ya, itu menurut adatul urfi atau menjadikan dia kenyang dan sudah mencapai 5 kali susuan, maka disebut. Nah, ini juga menjadi acuan kalau di Mesir adalah yang menjadi acuannya adalah khamsu rodho'at, maka seseorang bisa dinyatakan menjadi mahram daripada orang yang menyusuinya tersebut. Ya, bisa dipahami. Nah, kemudian sekarang siapa saja yang menjadi mahram sepersusuan? Ya, ada yang dari perempuan, ada dari laki-laki. Misalkan seorang bayi laki-laki ya, ibunya tuh tidak ada ya, maka dia mencari ibu lain untuk bisa menyusui dia gitu kan. Nah, maka anak laki-laki ini ketika dia menyusui kepada ibu susunya, siapa saja yang menjadi mahram dari ibu susunya tersebut? Ya, yang pertama adalah pasti adalah al-ummu minar rodho'ah. Ya, yang menjadi mahramnya adalah ibu susunya, yaitu perempuan yang menyusui bayi tersebut selama 5 kali atau lebih ya, maka dia menjadi ibu sepersusuan dan haram untuk dinikahi oleh si laki-laki yang menyusu kepada ibu tersebut. Ya, itu yang pertama adalah al-ummu minar rodho'ah, ibu susunya.
Kemudian yang kedua adalah al-bintu minar radha'ah. Al-bintu minar radha'ah, misalkan seorang bayi yang disusui oleh, misalkan seorang bayi perempuan, dia menyusu kepada si ibu A ya. Si ibu A ini kan dia punya suami ya. Maka suami ibu A ini dia menjadi mahram daripada al-bintu minar radha'ah, daripada anak yang disusui oleh si istrinya tersebut. Jadi anak yang disusui oleh istrinya tersebut menjadi mahram daripada suami yang menyusui anak perempuan tersebut ya. Jadi bayi yang disusui oleh istrinya diharamkan atau menjadi mahram karena lelaki ini adalah merupakan suami daripada yang mana istrinya menyusui anak tersebut. Jadi haram, jadi mahram ya. Kemudian yang ketiga adalah al-ukhtu minar radha'ah. Al-ukhtu minar radha'ah yaitu saudari sepersusuan, yaitu yang berkumpul dengan bayi tersebut ya, yang menyusu pada ibu yang sama atau yang menyusui pada satu ibu yang sama. Contohnya adalah tadi misalkan si anak laki-laki yang bayi ini menyusu sama ibu si B ya. Kemudian pada waktu yang sama atau waktu berbeda ada anak perempuan itu juga menyusu pada ibu si B, maka mereka berdua ini menjadi saudara sepersusuan dan haram untuk mereka menikah satu sama lain ya. Misalkan sudah dewasa nih ketemu lagi, maka mereka itu haram untuk menikah ya, karena mereka merupakan mahram secara radha'ah ya, bisa dipahami. Atau misalkan tadi ibu sepersusuannya ini mempunyai anak-anak perempuan ya, maka anak perempuannya ini menjadi saudari daripada anak yang menyusu tadi kepada ibu yang sama ini. Kemudian yang keempat adalah al-khalah minar radha'ah. Al-khalah itu adalah tante ya dari bagian perempuan, itu namanya khalah. Kalau ammah itu yang tante perempuan yang dari jalur laki-laki. Al-khalah minar radha'ah itu adalah saudarinya ibu sepersusuan. Jadi ibu persusuan kita mempunyai saudari atau saudari kandung, adik atau kakak, maka adik atau kakaknya itu juga menjadi mahram daripada anak yang menyusu tersebut. Kemudian yang kelima al-ammah minar radha'ah. Al-ammah minar radha'ah adalah perempuan yang merupakan saudari dari ayah susunya. Tadi bisa dikatakan misalkan si anak laki-laki ini mempunyai ibu radha'ah, maka suami daripada ibu radha'ahnya ini menjadi ayah radha'ah juga. Ketika ayah radha'ahnya ini atau ayah susuannya ini mempunyai saudari perempuan ya, maka saudari perempuan ini disebut ammah minar radha'ah dan dia menjadi mahram juga. Kemudian yang keenam adalah bintul ukhti minar radha'ah. Tadi misalkan si anak laki-laki ini menyusu ya di satu waktu atau waktu yang lain ada seorang perempuan juga yang menyusu kepada ibu yang sama. Maka ketika saudari perempuan sesusuannya ini mempunyai anak perempuan ya, maka itu menjadi mahram juga bagi yang minar radha'ah ini, haram untuk dinikahi karena mereka menjadi ada hubungan mahramnya. Kemudian yang ketujuh adalah bintul minar radha'ah. Tadi ketika seorang bayi menyusu kepada ibu yang sama, misalkan ada juga bayi laki-laki lain yang menyusu kepada ibu yang sama, mereka menjadi al-akh minar radha'ah. Kemudian si al-akh minar radha'ah ini mempunyai anak perempuan, maka itu juga haram untuk dinikahi atau menjadi mahram ya, bisa difahami sampai di sini. Kemudian man yahrumu minar radha'ah bil rijal, itu ada juga tadi ada abun minar radha'ah, ada ibnun minar radha'ah, ada akhun minar radha'ah, ada khal minar radha'ah, ada ammu minar radha'ah, ada ibnul akh minar radha'ah dan juga ada ibnul minar radha'ah gitu ya. Bisa difahami sampai di sini. Mungkin penjelasan hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang belum difahami silahkan ditanyakan. Nafa'anallahu bi'ulumi masyaykhina fid dharain. Amin. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan Allah balas dan Allah ridhoi ya. Nafa'anallahu bi'ulumi masyaykhina fid dharain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.